ikutlah doa orang teraniaya, fa innahu la turad. Doa orang yang teraniaya tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mohonlah supaya berdoa. Yang punya ikatan Melayu, tolonglah supaya berdoa. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, Allah menolong. Berkumpul ramai-ramai, sudah banyak yang sudah tertangkap. Orang tak bisa ke laut, tak bisa mencari makan. Dikirimkan makanan, yang mengasih makan pun ditangkap. Kemana lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sahabat UAS diperiksa polisi karena bantu warga Rempang. Konflik pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ditolak warga setempat. Masyarakat menolak upaya mengosongkan lahan yang dilakukan oleh aparat. Alasannya, kampung-kampung tua yang kini dihuni warga itu adalah tanah kelahiran mereka. Atas aksi penolakan tersebut, bentrokan antar aparat dengan masyarakat pun terjadi. Tercatat ada 2 bentrokan yang terjadi, yakni Kamis 7 September 2023 dan Senin 11 September 2023. Dalam bentrokan itu puluhan orang dilaporkan terluka, baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat. Pihak kepolisian pun menangkap puluhan orang warga yang berunjuk rasa di depan kantor BP Batam. Rentetan peristiwa yang terjadi disesalkan banyak pihak. Masyarakat Melayu dari berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan berdatangan membantu warga Pulau Rempang dan Galang. Mereka ikut berunjuk rasa menolak penggusuran. Beberapa lainnya membantu membangun dapur umum untuk memberikan bantuan makanan kepada warga Rempang. Bantuan itu seperti yang diberikan oleh sahabat Ustadz Abdul Somad bernama Burhan. Burhan bersama beberapa sahabatnya membangun dapur umum dan memberikan makanan kepada warga Rempang pasca bentrokan kedua. Namun bukannya mendapatkan apresiasi dari pemerintah, Burhan justru dipanggil pihak kepolisian. Ustadz Abdul Somad mengunggah surat dari Direktorat Riset Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau yang berisi undangan wawancara klarifikasi perkara. Ustadz Abdul Somad menggarisbawahi kalimat yang menjadi dasar pemeriksaan sahabatnya itu. Kalimat itu berbunyi mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau mereka yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan. Kalimat itu diduga merujuk sedekah makanan yang dilakukan oleh Burhan ketika warga Rempang berunjuk rasa. Oleh karena itu, sahabatnya disangkakan ikut serta dalam bentrokan yang terjadi di depan kantor BP Batam pada Senin tanggal 11 September 2023. Ustadz Abdul Somad mengungkapkan alasan Burhan membantu masyarakat Rempang. Sahabatnya itu diakui Ustadz Abdul Somad memang seorang dermawan. Dia katanya bersama teman-temannya sudah rutin melakukan sedekah makanan sejak masa pandemi COVID-19 lalu, sehingga sahabatnya mengetahui warga Rempang tengah mengalami kesulitan. Burhan diungkapkan Ustadz Abdul Somad bersama teman-temannya mendirikan dapur umum di Jalan Tiban 2 Batam, Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Mereka membantu masyarakat dengan memberikan sedekah makanan. Bang Burhan ini bersama teman-temannya sejak COVID dulu memang sudah biasa sedekah makanan dan waktu di Tiban 2, ungkap Ustadz Abdul Somad.
Setiap Jumat mereka buat sedekah makan juga. Tambahnya, oleh karena itu, dirinya menilai perbuatan yang dilakukan Burhan dan teman-temannya bukanlah kejahatan. Menurutnya, sedekah makanan yang dilakukan adalah perbuatan baik dan menjadi amal jariah. Perbuatan baik ini seharusnya dibantu, kasih sumbangan sehingga makin banyak orang yang bisa terbantu menjadi amal jariah. Jelas Ustadz Abdul Somad. Tak hanya Burhan, Ustadz Abdul Somad sebelumnya mengunggah sebuah potret spanduk berukuran besar yang baru saja dicetak. Spanduk bertuliskan dapur umum kemanusiaan Rempang Galang itu akan melengkapi dapur umum yang akan dibangun untuk membantu masyarakat Rempang dan Galang. Semua saudara-saudara yang ada Ikatan Melayu, Ikatan Islam, Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di perantauan dari Sabang sampai Papua, minta kepada Allah habis sholat subuh, habis sholat maghrib, habis sholat tahajud malam, baca surah Yasin tepat pada innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Minta kepada Allah supaya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang punya kekuasaan, supaya diberikan Allah Subhanahu wa taala pertolongan, supaya selamatlah hendaknya kampung-kampung tua yang ada di Rempang. Al-Hazih niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita laksanakan habis sholat maghrib. Hari ini hari Ahad. Hari Ahad, hari yang pertama menurut hitungan hari. Hari Ahad, habis sholat maghrib. Hari Ahad, bulan Rabiul Awal, habis sholat maghrib, baca surah Yasin. Dilanjutkan terus, sampailah hari Allah memberikan pertolongan. Setiap habis sholat, baca surah Yasin, sampai pada innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Berkat kun fayakun ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Rempang. Mereka saudara kita. Bayangkan kalau itu makcik kita, pakcik kita, ayah kita, mak kita, kampung kita. Apa rasanya kalau kampung kita, rumah kita mau diambil orang? Itu lagi tinggal senjata minta tolong kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.